Basah gini, ini dinas basah, ini dinas kering. Ya. Nah, ketika hari Ada ini pemasok dan pemasok. ketika hari ini dipisah bahwa BUMD yang mengelola terkait dengan persoalan itu, apakah ridho dinas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan badan usaha milik daerah ya atau BUMD di Kabupaten Bandung Barat. Jadi dalam hal ini bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang tidak mengetahui bahwa di Bandung Barat itu memiliki badan usaha milik daerah. Dan nanti kita akan kupas, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sudah hadir satu narasumber yang menurut saya ini adalah spesial banget karena ini adalah merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Bandung Barat, juga beliau adalah mantan birokrat dan juga adalah salah satu tokoh pemekaran juga di Kabupaten Bandung Barat. Ini sangat lengkap kira-kira. Jadi sangat tidak mungkin bahwa beliau tidak mengetahui seluk-beluk terkait dengan Kabupaten Bandung Barat. Gimana Pak Megahari? Hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat Kang Bubun. sore. Sama-sama. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Pangesto Pak. Kalau bahasa Sundanya Pangesto gitu ya. Siap. Nah, Pak Mega itu hari ini sebelum kita ngobrol lebih serius, Iya. gitu, hari ini setelah Purna Bakti, kegiatannya apa saja? Kegiatannya yang jelas mah hampir tiap pagi kita jalan kaki. Karena itu olahraga yang murah meriah dan membuat kita sehat. Ya. Selanjutnya memang punya aktivitas karena kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua PWRI Kabupaten Bandung Barat, para pensiunan se-KBB. Ya alhamdulillah masih ada kepercayaan. Kan gitu ya. Luar biasa ya. Jadi setelah Purna Bakti pun tetap melakukan sebuah hal yang sangat produktif ya Pak ya. Iya. Ini Pak Mega itu adalah apa ya? Guru saya, orang tua saya karena 10 tahun yang lalu lah, karena 10 tahun saya pindah ke Jakarta kan, di Senayan dulu, sekarang udah balik lagi Pak ke KBP. Jadi alhamdulillah hari ini Pak Mega dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Pak Mega ini adalah bisa membangun sebuah spirit buat anak-anak muda di Kabupaten Bandung Barat dan juga memberikan kontribusi juga terhadap pemerintahan Kabupaten Bandung Barat gitu loh Pak. Oh iya. Oke, jadi kita akan kupas tuntas Pak gini, terkait dengan BUMD di Kabupaten Bandung Barat. Ini mungkin masyarakat Bandung Barat bahkan di kalangan pemerintah desa pun ada yang belum mengetahui bahwa di Bandung Barat itu memiliki BUMD. Nah kan pertanyaannya begini, ketika memang hari ini BUMD diciptakan atau dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah untuk menghasilkan sebuah pendapatan profit kan kira-kira begitu. Nah hari ini mungkin saya belum pernah mendengar kira-kira gitu. Apakah setelah berdirinya BUMD ini menghasilkan sebuah profit yang signifikan gitu? Jangan-jangan bahwa BUMD ini diciptakan hanya untuk dijadikan sebuah pencucian uang kira-kira begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bebas ya kira-kira begitu. Tapi nanti Bapak mungkin bisa menjelaskan dan sampai dengan saat ini dan saya dengar bahwa BUMD hari ini sudah ada 2 kalau tidak salah ya. Sudah dibentuk BUMD dengan 2 badan kira-kira begitu. Nah, ketika menerawang berbicara tentang BUMD di Bandung Barat ini, berapa sih profit yang diuntungkan oleh Pemda hari ini dan sebetulnya kan tujuannya adalah bagaimana memakmurkan Kabupaten Bandung Barat. Oke, boleh Pak dimulai. Oke, jadi gini, saya sangat terkejut bahwa beberapa waktu yang lalu salah satu direktur BUMD terkena kasus pidana yaitu dengan pembelian ayam beku yang dibayar dengan cek yang tidak bisa cair, artinya cek kosong ya. Nah, dari perjalanan KBB yang sudah 18 tahun, tentunya ada 2 lembaga yang harus kita buat. Satu adalah BUMD, yang kedua adalah BULD, BLUD. Kalau BLUD sifatnya sosial, sedangkan BUMD adalah profit. Maka dibentuklah melalui peraturan daerah nomor berapa ya lupa lagi saya, BUMD. Yang di dalamnya adalah BUMD ini menjadi organ tunggal, yaitu merupakan BUMD holding. Artinya holding nanti bisa diciptakan anak perusahaan BUMD.
Betul. Ya. Nah, untuk saat ini di samping holding ada satu anak perusahaan yaitu PDAM. Ya. Ya, PDAM. Oke. Nah, oleh karena itu dengan perjalanan 18 tahun ini yang tidak mengertinya begini, penyertaan modal ini selalu tidak jelas juntrungannya. Oke. Ya artinya setiap saat selalu habis untuk gaji pegawai. Sedangkan tujuan pembentukan BUMD adalah untuk mencari profit. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya dari beberapa 6 tahun yang lalu saya punya konsep untuk mencoba bagaimana kita bisa memberdayakan. Ini banyak para pejuang, para tokoh kemarin tuh ramai sekali ya. Kenapa didiemin aja ini BUMD? Iya. Kan gitu. Coba Mas, bicara, saya bilang. Belum ada kesempatan. Oke. Bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu tanpa ada bahan? Saya tidak mau itu. Betul. Tapi yang jelas kita akan jual konsep ini ya untuk bagaimana kita bisa memberdayakan BUMD yang ada di wilayah Bandung Barat. Oke. Ya. Sebetulnya banyak. Kebetulan kita punya BUMD ini holding. Betul. Artinya kita bisa membentuk anak perusahaan-perusahaan ya. Beberapa anak perusahaan yang perlu dihidupkan. Itu satu. Betul. Yang kedua, kita mencoba untuk mengeluarkan pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh BUMD, tapi masih dilaksanakan oleh dinas. Betul. Ya, contoh, parkir. Ya. Harusnya dibuat anak perusahaan PD parkir. Betul. Ya. Oke. Nah, siapa yang mempunyai kewenangan di dinas? Disub dengan DPKAD. Karena di DPKAD ada pajak parkir, di Disub on street-nya oleh Disub. Oke. Ya. Oleh karena itu kalau ini dikeluarkan menjadi PD parkir, maka penghasilan parkir ini akan paling tidak kita bisa mengurangi kebocoran. Betul. Yang kedua adalah pemberdayaan manusia. Yang dalam ini selalu menjadi persoalan bahwa banyak tenaga kerja yang tadinya sudah mengabdi karena aturan mereka putus. Bisa dioptimalkan di sini. Iya. Itu satu. Yang kedua, perlu ada PD kebersihan. Iya. Lingkungan hidup nggak usah lah. Keluarkan saja. Toh aset ini masih aset Pemda. Karena BUMD punya Pemda. Iya. Oleh karena itu kita mencoba bahwa dikelola secara profesional. Angkat direkturnya sesuai dengan profesi. Tuh, kapasitas ya. Ya, kapasitas. Baik secara kepemimpinan maupun manajerial. Artinya dia punya latar belakang kan gitu ya. Gitu. Itu untuk kebersihan. Satu lagi, PD pasar. Ya. Jangan dikelola lagi oleh Indak. Indak mah dinas Indak hanya pembinaan teknis. Tuh. Sedangkan pengelolanya oleh BUMD. Oke. Ya, ini udah 3, 4 dengan PDAM. Oke. Satu lagi, ada jasa sarana transportasi. Artinya begini, kita tahu banyak aset-aset Pemda kendaraannya tidak terkelola dengan baik. Ya. Kenapa tidak dimasukkan saja di BUMD? Limpahkan saja kewenangannya, termasuk mobil jabatan. Ya. Dikelola sepenuhnya oleh BUMD. Di sana disebutnya jasa sarana transportasi. Oke. Jadi setiap pejabat kalau dilantik mendapat mobil jabatan diberi oleh BUMD. Tapi perawatan, ganti oli, ganti ban dan sebagainya masuk bengkel BUMD. Artinya perputaran uang tidak keluar di dalam. Oke. Sedangkan kepala dinas hanya menganggarkan di RKA-nya masing-masing perawatan dalam kurun waktu secara rutin. Oke. Per triwulan sesuai dengan pencairan. Triwulan ganti oli, ban dan sebagainya dan sebagainya. Kan ada kalendernya. Betul. Kalau kendaraan itu. Betul. Nah, oleh karena itu kita mencoba BUMD menjadi sarana lahan Pemda untuk mencari uang secara profit. Betul. Artinya jenis usaha yang dikembangkan sesuai potensi yang ada dan jelas usahanya. Jelasnya usahanya. Ya. Satu lagi Kertawisata. PD Kertawisata yang mengurusi
travel, hotel, ya, tujuan wisata ini dikelola. Walaupun pembinaan teknisnya oleh Dinas Pariwisata, tapi dikelola oleh BUMD. Ini income semua. Ya, oleh karena itu kita perlu diangkatlah seorang direktur sesuai dengan profesi, sesuai dengan spesifik pekerjaan yang akan dia emban, ya. Dia juga merangkap sekaligus sebagai staf direksi BUMD Holding. Kan menarik sekali ini. Jadi sebetulnya kalau misalkan tidak podcast seperti ini mungkin tidak akan pernah terungkap hal-hal apa yang misalkan menjadi sebuah gagasan dari Pak Mega terkait dengan bagaimana ketika nanti BUMD ini menciptakan anak-anak perusahaan di bawah yang dimana bahwa hari ini justru akan lebih menghasilkan ketimbang misalkan BUMD ini bergerak pada bidang yang memang dianggap tidak jelas. Kemarin kan yang tadi Bapak singgung bahwa berbicara dengan persoalan ayam beku dan sebagainya, pada akhirnya menjadi bermasalah kan kira-kira begitu. Padahal di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bandung Barat membutuhkan banyak sektor-sektor perusahaan untuk bagaimana mendongkrak. Di sisi lain mungkin bahwa dinas juga akan merasa bangkit, kan kira-kira begitu. Dan kemudian juga secara profit juga meningkat, kan kira-kira gitu. Kemudian bagaimana tata kelola ini juga akan menjadi lebih tertib. Contoh sampai dengan hari ini, tadi urusan persoalan parkir. Saya juga tidak pernah tahu urusan persoalan retribusi kan kira-kira begitu. Kemudian urusan persoalan pasar. Kemarin juga di Bandung Barat ramai terkait dengan persoalan sampah. Ketika LH bekerja sama dengan itu mungkin bisa terakomodir hal itu. Seperti apa yang tadi diharapkan oleh Pak Mega kira-kira gitu. Nah mungkin hal ini menjadi sebuah suguhan luar biasa ketika memang direspon. Nah pertanyaannya kan begini Pak, kenapa hal ini tidak menjadi bahan pemikiran? Apakah memang lahan dinas itu tidak mau terganggu dengan ketika adanya sebuah perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan daripada BUMD? Jadi begini, ini ada regulasi yang harus dibangun. Ini yang pertama. Betul. Pijakannya di situ. Iya, regulasi ini harus dibangun. Kalau BUMD itu jelas, dia holding. Betul. Sekarang bagaimana dinas yang biasanya mengelola uang sebagai pemasok, dia dikeluarkan. Artinya regulasi, SOTK, struktur organisasi harus dirubah. Jadi ada dua hal. Kita membuat peraturan daerah, yang pertama adalah regulasi perubahan SOTK, karena ada beberapa dinas yang harus mengeluarkan kewenangannya. Terus yang kedua adalah membuat peraturan daerah BUMD anak perusahaan dari holding. Ini regulasinya. Nah, kita mencoba dinas tidak harus menjadi pemasok. Dinas mah sudah saja sesuai tupoksi pembinaan teknis. Contoh, parkir yang tadinya ada di Disub, ya, dan ada perbengkelan. Ada seksi perbengkelan, saya mantan Kadisub, jadi apa di dalamnya. Ini harus ada. Kan gitu ya. Jadi kalau itu dikeluarkan, ini semua nyambung. Contoh aja, Bank Jabar bisa para pejabatnya sewa mobil. Tidak beli, sewa mobil. Kalau kita yang beli BUMD, disewakan ke kepala dinas. Artinya uang berputar di kita. Nanti servis masuk lagi ke bengkel kita. Kan gitu. Jadi ada dua hal untuk anak perusahaan ini. Bisa menjadi perusahaan daerah dan bisa perum. Perusahaan umum daerah. Perusda dan Perumda. Ada dua lembaga. Perusda harus bagaimana, Perumda bagaimana, semua ada juklak-juknisnya. Dibina oleh kepala bagian ekonomi untuk BUMD-nya. Kan gitu. Sedangkan operasionalisasi perusahaan daerah ini sesuai dengan spesifikasinya dibina oleh dinas teknis. Lingkungan hidup membina masalah kebersihan. Parkir dibina oleh Disub sama bengkel ya. Terus pasar dibina langsung secara teknis oleh Indak. Dilepaskan saja. Relakan. Kalau kita mau maju. Nah, ini terpisah dengan APBD. Nanti target BUMD kepada APBD bagaimana janji BUMD terhadap DPRD. Anda parkir, sanggup berapa? Kan gitu. Oh, saya mau
1 tahun targetnya 2 miliar kan gitu. Oke. Nah gitu. Ini pasar sekian sekian sekian. Nah itu. Oke. Jadi dinas-dinas tidak bersentuhan dengan uang. Betul, betul. Dia hanya mengelola APBD. Oke. Kan gitu loh. Menyinggung tadi bahwa sampai dengan hari ini tadi ada kalimat yang Bapak sampaikan bahwa ada kata bahwa dinas harus rela. Kan kira-kira begitu. Iya. Memang selama ini nggak rela ketika memang gagasan itu ketika kita suguhkan misalkan. Bahkan ini kan berbicara tentang kepentingan publik, Pak. Ya. Bagaimana support system dalam bentuk finansial terhadap pemerintah Bandung Barat. Sehingga hal itu nanti bisa membuat sebuah pembangunan yang lain kira. Jadi kita tidak stagnan aja nunggu misalkan dari APBD, kemudian transfer daerah, pusat ke daerah dan sebagainya kan hanya di situ. Dan bahkan misalkan BUMD ini hanya dijadikan sebuah ajang bagi-bagi porsi kan kira-kira begitu loh Pak. Dan berbicara tentang profesionalisme kan kira-kira gitu. Kita juga bertanya, bahkan mungkin kan kira-kira gitu di dalam proses rekrutmen pimpinan BUMD juga saya pertanyakan kan kira-kira begitu. Ya kan? Gimana? Tadi pertanyaan yang pertama adalah apakah akan rela, akan ridho dinas itu misalkan melepas yang tidak bersentuhan dengan persoalan uang? Kan kira-kira gitu. Kan gini ada bahasa gini, ini dinas basah, ini dinas kering. Nah, ketika hari ada ini pemasok dan pemacok. ketika hari ini dipisah bahwa BUMD yang mengelola terkait dengan persoalan itu, apakah ridho dinas itu? Misalkan LH, Dishub, Indag, dan bla 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 mungkin dinas pariwisata dan sebagainya. Gimana pandangan Bapak? Jadi begini. Jadi kita samakan. Oke. Yang tadinya ada 2 tadi. Ada pemasok dan pemacok. Nah, artinya kalau pemacok hanya bergantung kepada APBD. Kita coba dinas menjadi pemacok aja. Nggak usah pemasok. Karena pemasok ini rawan kebocoran. Yang ditargetkan kadang-kadang tidak mencapai target. Karena kebocoran-kebocoran. Nah, oleh karena itu dipisahkan. Bagian yang kan duit mah BUMD. Kan gitu. Anda melaksanakan tupoksi Anda sesuai dengan APBD yang sudah dialokasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dinas secara teknis masih bisa berhubungan dengan pemerintah pusat untuk narik dana masuk. Lepas saja ini. Untuk pengelolaan keuangan yang sebagai pemasok. Lepaskan ke BUMD. Syarat pertama regulasi yang kita rubah. Kalau regulasi itu dirubah, perdanya dirubah, mau tidak mau dia harus rela. Itu satu. Ya. Yang kedua, nah dengan regulasi dibentuknya Perusda dan Perumda, maka profesionalisme untuk direktur atau pimpinan ini harus sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya. Makanya rekrutmennya perlu ada fit and proper test di sana. Libatkan pihak ketiga saja. Konsultan, perguruan tinggi, untuk ekspos. You kalau jadi direktur parkir, apa mimpi Anda sebagai visi misi Anda? Dalam kurun waktu nggak usah 5 tahun, 1 tahun. Kalau Anda tidak sukses, berhenti. Punya komitmen. Ya. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah. Maka PAD kita akan luar biasa di luar pajak. Di luar pajak yang biasanya menjadi nominasi, maka di KBB ini bisa. Jadi tidak terlalu memaksakan pajak lagi. Betul. Kan sekarang sudah pada teriak-teriak. PBHTB terlalu mahal lah. Gua yang punya tanah, gua ngejual malah diambil oleh PBHTB, oleh Pemda. Ini kan teriak-teriak semua. Tapi kalau BUMD ini jalan, BUMD ini, insya Allah. Sekarang kita lihat. Kita di Balai Pari ini parkir kok gratis? Karena dia udah bayar pajak 1 tahun kepada DPKAD. Nilainya berapa? Tanda tanya. Tidak transparan, nggak tahu kita. Coba kalau dikasih yang plang gini, 1 jam 3.000, seperti rumah sakit, nanti nambah jam, nambah lagi 1.000 kan gitu. Ya, nah itu. Maka target parkir yang pernah saya waktu tahun awal-awal Pak Abu pertama, saya jadi Kadisub, saya katakan dari target parkir di sub yang hanya 250 juta, saya sanggup 2 miliar. Sanggup saya 2 miliar.
Dengan sistem itu, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang ngelola, kita dapat setoran. Masuk langsung kas daerah. Tidak harus melalui Dinas Perhubungan lagi. DPKAD keberatan. Karena apa? Yang off street dikelola sama dia. Model begini. Kan gitu ya. Banyak kan? Hotel-hotel yang masuk tapi nggak bayar lagi. Ya. Tapi ada juga yang pakai gini. Contoh lagi, Burma. Ya. Kan gitu. Itu semua off street itu. DPKAD. Pertanyaan, berapa tiap hari harus store? Tiap bulannya. Ini yang pembocorannya nggak kelihatan. Tapi ini merupakan potensi yang luar biasa. Itu satu. Jadi kalau ini dikelola secara bisnis dan profesional, insya Allah PAD kita akan naik. Oke.